Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode simplex. Yang pertama yaitu fungsi tujuan diubah menjadi fungsi persamaan nol atau persamaan implisit. Fungsi pembatas atau kendala diubah ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan select variabel. Nah, yang kedua, langkah pembentukan tabel atau proses literasi memuat variabel Z atau variabel tujuan dan variabel tambahan pada kolom dasar. Nah, setiap koefisien variabel Z dan koefisien variabel tambahan dimasukkan ke dalam tabel sesuai model persamaan yang telah disusun. Lalu yang ketiga, langkah penentuan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, kolom pivot tergantung pada bentuk tujuan. Bentuk tujuan ini pada penelitian ini adalah optimasi maksimal. Maka kolom pivot yang dipilih adalah kolom dengan koefisien negatif terbesar. Nah, lalu yang keempat, langkah penentuan baris pivot atau baris kunci. Nah, penentuan baris kunci ini didasarkan pada suatu baris yang memiliki nilai terkecil pada rasio antara elemen kolom B dengan kolom pivot. Lalu yang kelima, langkah mengubah elemen pada baris pivot. Nah, pengubahan pada baris pivot ini dilakukan menerapkan operasi hitung metode Gauss-Jordan 1. Lalu langkah yang terakhir yaitu mengubah elemen baris lainnya. Nah, pada pengubahan elemen lalu selanjutnya yaitu poin A, pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi lapangan secara langsung di UMKM Amondi. Nah, pada tabel 1 ini menyajikan data harga jual, bahan baku yang digunakan dan jam kerja karyawan dalam proses produksi semprong. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 ini yaitu daftar harga jual, kebutuhan dan waktu pembuatan kolom. Nah, pada tabel ini tercantum jenis kemasan, ada box kecil yaitu kita lambangkan dengan X1, box medium dengan lambang X2, lalu box medium dengan lambang X3. Nah, ada harga jualnya, lalu ada telur dalam kilogram, lalu ada tepung dalam kilogram, dan ada waktu operasi dalam hitungan jam. Nah, tadi tabel yang pertama, lalu kita masuk pada tabel yang kedua. Nah, pada tabel yang kedua ini dia menyajikan data jarak rute yang harus ditempuh pada saat pendistribusian produk kue semprong Amondi. Nah, bisa dilihat pada tabel yang kedua, yaitu jarak tempuh distribusi produk dalam satuan kilometer. Nah, di sini ada lokasi A, B, C, D, E, dan F. Nah, dengan keterangan yang A itu adalah rumah produksi kue semprong Amondi. Nah, kalau yang B itu adalah toko Bontot Dela Jaya. Lalu yang C itu adalah toko dan pasar, yang D toko Aneka, lalu yang E toko Erik, dan yang F adalah outlet oleh-oleh Karawang. Nah, lalu yang sekarang poin B-nya yaitu persamaan. Nah, dalam artikel ini persamaan matematika dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tujuan. Tujuan yaitu Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, itu adalah persamaan pertama. Lalu pembatas. Nah, pembatas itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang atau sama dengan B. Nah, itu adalah persamaan kedua. Nah, lalu penentuan rute terdekat yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 sama dengan Z. Nah, itu adalah persamaan ketiga. Lalu masuk pada poin C yaitu penyelesaian metode simplex. Nah, sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam metode simplex, yaitu dengan adanya batasan masalah. Nah, pada tabel 3 ini dia menyajikan jumlah kebutuhan dan persediaan maksimum
sumber daya pada UMKM Amondi. Nah, bisa dilihat pada tabel 3, yaitu kebutuhan bahan baku dan jam kerja pembuatan produk. Nah, dalam tabel 3 ini dia tercantum jenis produk, ada box kecil X1, box medium X2, box medium X3, lalu persediaan maksimum. Nah, di sini ada telur dalam kilogram, ada tepung dalam kilogram, dan ada waktu operasi dalam. Nah, selanjutnya penotasian ke dalam bentuk matematika. Nah, yang pertama itu fungsi tujuan keuntungan. Kita pakai persamaan yang pertama, yaitu Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Z sama dengan 35X1 ditambah 50X2 ditambah 100X3. Nah, itu persamaan pertama. Nah, sekarang masuk pada kendala atau pembatasan. Pembatasan itu persamaan yang kedua, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang atau sama dengan X. Nah, 5X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kurang atau sama dengan 75. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5X3 kurang atau sama dengan 45. Lalu 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 kurang atau sama dengan 42. Itu adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang penulisan MPL baku. 5X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambah X4 kurang atau sama dengan 75. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5X3 ditambah X5 kurang atau sama dengan 45. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah X6 kurang atau sama dengan 42. Nah, lalu Z sama dengan 35X1 ditambah 50X2 ditambah 100X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 ditambah 0X6. Itu adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang masuk pada basis langkah 0. Nah, pada tabel keempat ini dia menyajikan langkah 0 sebelum melakukan operasi hitung. Nah, bisa dilihat pada tabel keempat, yaitu tabel langkah 0. Nah, di sini ada basisnya, ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, lalu ada B, lalu ada kolom X4, X5, X6, ada kolom CJ. Nah, X3 yang ditandai dengan warna biru pada kolom X3 itu adalah variabel masuk. Nah, sekarang masuk pada perhitungan iterasi 1. Nah, yang nomor 1 itu adalah X3 baru. Itu sama dengan 1 per pivot dikali X5 lama. Lalu pivotnya adalah 2,5, kita tinggal masukkan 1 per 2,5 dikali dengan nilai X5 lama, yaitu ada 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, 45. Nah, maka kita dapatkan hasil X3 barunya yaitu 1,2, 0,8, 1, 0, 0,4, 0, sama 18. Nah, yang kedua adalah X4 baru, yaitu min variabel asosiasi per pivot dikali variabel keluar ditambah X baris lama. Nah, itu sama dengan min 1,6 dikali dengan nilai X baris lama dengan nilai variabel keluar yaitu 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, sama 45 ditambah dengan X baris lama 5, 3, 4, 1, 0, 0, 75. Nah, kita dapatkan hasil X4 baru yaitu 0,2, min 0,2, 0, 1, min 1,6, 0, dan 3. Nah, yang ketiga kita akan mencari X6 baru. Itu sama dengan rumus X4 baru, yaitu variabel asosiasi per pivot dikali variabel keluar ditambah dengan X baris lama. Nah,
variabel asosiasi per pivot itu nilainya min 0,8 dikali dengan X variabel keluar yaitu 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, 45 ditambah dengan X baris lama yaitu 3, 2, 2,1, 0, 0, 1, 42. Nah, kita dapatkan hasil X6 baru yaitu 0,6, 0,4, 0, 0, min 0,8, 1, dan 6. Nah, yang keempat kita cari CJ baru. Nah, itu rumusnya sama, variabel asosiasi per. Nah, yang selanjutnya itu iterasi 1, tabel 5. Ini dia menyajikan hasil perhitungan dari iterasi 1 tadi. Nah, coba bisa dilihat pada tabel 5 yaitu hasil perhitungan iterasi 1. Nah, basisnya, nilainya baris X4-nya, baris X3-nya, baris X6-nya, dan nilai CJ-nya. Bisa dilihat pada layarnya semua nilai-nilai yang kita peroleh dari. Nah, selanjutnya adalah pengolahan metode simplex. Nah, hasil akhir pada tabel 5 tadi itu merupakan hasil akhir operasi hitung. Nah, tabel iterasi 1 yaitu pada tabel 5 tadi. Nah, tabel sudah optimal dan menemukan solusinya. Nah, pada tabel tadi dia sudah optimal dan menemukan solusinya karena tidak ada nilai barisan CJ tadi itu yang bersifat positif. Nah, pada perhitungan tabel kelima tadi, maka didapatkan nilai optimum sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan nilai X3-nya sama dengan 18. Nah, lalu agar pendapatan UMKM Semprong Amondi dapat optimal dan maksimal, maka UMKM Semprong Amondi dapat melakukan produksi kue semprong dengan ukuran box yang besar yang dinotasikan dengan X3 itu sebanyak 18 box per hari. Nah, maka pendapatan maksimal yang akan dicapai perharinya yaitu Z sama dengan 35X1 ditambah 50X2 ditambah 100X3. Maka Z sama dengan 35 dikali 0 ditambah 50 dikali 0 ditambah 100 dikali 18. Nilai X1, X2, dan X3 nya tinggal dimasukkan. Nah, maka dapat hasil 1.800 dalam satuan ribuan rupiah per hari. Nah, berarti dia dapat 1.800.000 per hari. Baik, di sini ada langkah-langkah algoritma greedy, yaitu yang pertama tentukan tempat awal dimulainya perjalanan. Yang kedua, tentukan tempat yang menjadi tujuan selanjutnya. Tempat tersebut berjarak paling dekat dengan tempat awal. Yang ketiga, tentukan tempat berikut yang terdekat hingga tempat tujuan terakhir. Yang keempat, kembali ke kota awal dan jumlahkan seluruh jarak yang ditempuh. Berdasarkan tabel 2 yang ada pada artikel mengenai nilai jarak tentang distribusi, maka didapatkan semua rute pendistribusian pada gambar 2. Gambar seperti ini ya. Pada gambar 3 yang merupakan operasi penentuan rute menggunakan algoritma greedy, cara kerjanya yaitu mengambil titik dengan jarak terdekat dari titik asal. Nah, seperti yang ada pada gambar, titik pertama itu A, lalu di sebelah ke C, ke E, B, D, F, lalu B di sebelah ke C, D, E ke C, D, F, C ke D, F, D ke F, lalu F ke A kembali lagi. Nah, berdasarkan pengelolaan algoritma greedy pada gambar 3, maka didapatkan rute optimal seperti pada gambar 4. Nah, tadi sudah diketahui gambar rute distribusinya. Nah, di sini ada gambar 4 rute distribusi optimalnya, yaitu dari A ke B, B ke F, F ke C, C ke D, D ke F, F kembali lagi ke A. Untuk pengelolaan algoritma greedy, rute awal distribusi yang ditempuh oleh UMKM Amondi tidak teragenda dan bersifat acak, maka digunakan salah satu rute sebagai perbandingan. Rute distribusi pada gambar 4 yaitu
rumah produksi Amondi, ke toko Denpasar, ke toko Erik, toko Aneka, toko Bontot Della Jaya, outlet oleh-oleh Karawang, lalu kembali lagi ke rumah produksi Amondi. Tabel 6 menyajikan jumlah biaya distribusi yang harus dikeluarkan jika menempuh rute pada gambar 5. Nah, di sini tadi ada gambar 5 ya, yaitu mengenai rute awal distribusinya. Yaitu pertama dari A ke C, C ke E ke D, D ke B, B ke F, lalu kembali lagi ke A. Di sini ada tabel 6 mengenai biaya distribusi. Nah, dapat dilihat sendiri ya mengenai tabel 6 tentang biaya distribusi ini. Tadi kan sudah ada tabel mengenai biaya distribusi, maka panjang rute optimal yang dihasilkan algoritma greedy adalah 10,06 km. Biaya distribusi rute optimal seperti pada tabel 7. Nah, di sini ada biaya distribusi rute optimalnya. Nah, dapat dilihat sendiri dari tabel 7 diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Amondi jika melalui rute optimal adalah 20.120. Saya Elvira, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah metode Simplex. Yang pertama, ubah formasi persamaan linier ke bentuk standar baik fungsi tujuan maupun fungsi pembatasnya. Nah, fungsi pembatas dengan tanda kurang dari sama dengan, tambahkan variabel slack. Kemudian, fungsi pembatas dengan tanda lebih dari sama dengan, kurangi dulu dengan variabel surplus, kemudian tambahkan variabel artificial. Kemudian fungsi pembatas dengan tanda sama dengan, tambahkan variabel artificial. Kemudian fungsi tujuan, tambahkan tujuan variabel slack dengan koefisien 0 dan tambahkan tujuan variabel surplus dengan koefisien 0 dan tambahkan tujuan variabel artificial dengan koefisien M. Yang langkah kedua yaitu siapkan tabulasi untuk proses iterasi Simplex dengan memasukkan fungsi pembatas yang standar, demikian juga fungsi tujuannya. Nah, tabulasi ini terdiri atas kolom basis, kolom variabel keputusan, kolom ruas kanan, dan baris ZJ, CJ. Langkah ketiga yakni lakukan serangkaian OBE sehingga diperoleh jawab optimal. Pada langkah ini yaitu kita tentukan kolom kunci. Kolom kunci ini kasus maksimasi dari elemen ZJ, CJ negatif terbesar. Kemudian kasus maksimasi dari elemen ZJ, CJ negatif terbesar. Kemudian tentukan baris kunci dari rasio antara ruas kanan dengan koefisien kolom kunci, pilih positif terkecil. Kemudian tentukan pivot elemen penentu iterasi Simplex dan diubah nilainya jadi 1 dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Kemudian lakukan perhitungan OBE. Lakukan OBE ini berdasarkan pivot ini untuk baris lainnya termasuk baris ZJ, CJ. Kemudian proses iterasi diberhentikan. Kasus maksimasi nilai pada ZJ, CJ lebih dari sama dengan 0. Kasus minimasi nilai pada ZJ, CJ kurang dari sama dengan 0. Nah, proses menghitung iterasi ini yakni baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom pivot X nilai baru baris pivot. Baiklah, saya Estianisa Fitri dengan NIM 18038420254 akan memberi contoh soal tentang metode Simplex, yaitu jika diketahui Z maksimalnya sama dengan 3x1 tambah 2x2, maka kendalanya adalah x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 15, 2x1 tambah 2 tambah x2 kurang dari sama dengan 28, kemudian x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 20, sedangkan x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya yaitu kita ubahkan dulu bentuk standar menjadi persamaan dan ditambah slack variabel. Misalnya nih, Z maksimalnya kan 3x1 ditambah 2x2 ditambah kita tambahkan slacknya
S0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Kenapa sampai S3? Karena kendalanya memiliki 3. Kemudian untuk kendala 1, X1 ditambah X2 ditambah S/1 atau S1 sama dengan 15. Sedangkan kendala kedua kita tambahkan /2 nya. Jadi 2X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 28. Kemudian X1 untuk kendala ketiga yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 20. Sedangkan X1, X2, S1, S2, dan S3 itu lebih besar dari 0. Kemudian setelah menjadi bentuk persamaan, kita masukkan ke dalam tabel awal simplex, yaitu nanti ada variabel dasar, ada X1, X2, S1, S2, S3 nilai kanan, dan ada juga Z, S1, S2, S3. Kemudian untuk dalam tabel ini nanti kita masukkan dalam Z ini. Z nilai X1 nya 3, nilai X2 nya 2, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 0, nilai kanannya 0. Kemudian untuk S1, kendala pertama X1 nya 1, X2 nya 1, S1 nya 1, S2 dan S3 nya 0, sedangkan nilai kanannya 15. Kemudian untuk kendala kedua X1 nya 2, X2 nya 1, S1 nya 0, S2 nya 1, S3 nya 0, nilai kanannya 28. Kemudian untuk kendala ketiga yaitu X1 nya 1, X2 nya 2, S1 dan S2 nya 0, sedangkan S3 nya 1, nilai kanannya 0, nilai kanannya 20. Kemudian untuk X1, X2, X1, S2 dan S3 itu lebih besar atau sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan nilai indeks ini? Lihatnya dari nilai kanan dibagi baris kunci. Caranya untuk menentukan baris kunci yaitu kita melihat nilai negatif angka paling besar dari nilai Z. Karena di sini nilai Z-nya nggak ada yang negatif, maka angka 3 ini adalah angka paling besar. Jadi kolom 3 ini merupakan kolom pivot. Sedangkan barisnya kita lihat angka yang paling besar juga, yaitu angka baris kedua ini, yaitu baris 0, 2, 1, 0, 1, 0, 28. Jadi pertemuan antara baris pivot dengan kolom pivot itu yang disebut dengan elemen pivot atau angka pivot. Jadi angka pivotnya itu yaitu 2. Untuk mendapatkan nilai indeks, maka nilai kanan dibagi baris kunci atau angka pivot. 15 dibagi 1, 15 sesuai barisnya. 28 dibagi 2, 14. Kemudian 20 dibagi 1, 20. Maka dapatlah indeksnya 15, 14, dan 20. Setelah kita mendapat tabel awal simplex, maka kita iterasikan itu dengan cara pada baris pivot tadi kita harus samakan dengan nilai 1. Jadi nanti dapatlah rumus B2 sama dengan baris kedua sama dengan B2/2.
Caranya, untuk pada yang bergambar merah, berwarna merah, dan itu dapatnya dari baris 2 dibagi 2, makanya dapat nilai 1 yang agak pudar, pink pudar. Kemudian begitu juga yang seterusnya, berarti 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2 0, 1 dibagi setengah, 0 dibagi 2 0, 28 bagi 2 14. Kemudian untuk mendapatkan baris pertama dan baris ketiganya, kita dapat menggunakan rumus yang sudah tertera, yaitu B1 dikurang B2 bagi 2. Misalnya nih, B1 nya 1 dikurang B2 nya 2 bagi 2 1 dikurang 1 tadi jadinya 0, maka terbukti 0 dan seterusnya. Ini bisa kalian cari ya menggunakan rumus di samping. Untuk baris ketiga sama, itu B3 dikurang B2 per 2. Itu misalnya nih, B3 nya 2 dikurang B2 nya 1 bagi 2, berarti 2 dikurang 1 bagi 2 dikurang setengah, berarti setengah. Jadi 1 dikurang setengah itu hasilnya 3/2. Begitu seterusnya, bisa kalian cari menggunakan rumus di samping. Karena pada tabel iterasi satunya masih ada nilai Z-nya negatif, maka kita lanjutkan pada tabel iterasi kedua, yaitu kita masukkan dulu nilai iterasi pertama tadi, kemudian kita cari pada tabel iterasi kedua, yaitu menggunakan rumus. Di sini kan nilai pivotnya nih yang warna oranye nih. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai yang lain seperti 0, 1, 2, 1, 0, 2 menggunakan rumus B1 dibagi setengah, maka dapatlah hasilnya ini. Kemudian untuk baris kedua, B2 dikurang setengah dikali B1, maka dapatlah hasilnya ini. Kemudian untuk baris ketiga, B3 dikurang 3/2 dikali B1, maka dapatlah hasilnya ini. Kemudian untuk nilai Z-nya dapatlah hasil 0,011,043. Karena tidak ada yang bernilai negatif lagi, maka iterasi kita diberhentikan sampai di sini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.